2 ini menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pada anak. Simak video kami. Apa ada? Ada ayam? Ada ayam? Bahasa Inggrisnya merah apa? Bahasa Inggrisnya hijau. Bahasa Inggrisnya hitam. Bahasa Inggrisnya putih. Bahasa Inggrisnya kuning. Bahasa Inggrisnya hijau. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namamu siapa? Sen, Umurmu berapa? Ika, Nama adikmu? Anis, Nama Mama, mamamu? Ni, Nama mamamu? Mio, Nama papamu? Isan, Bahasa Inggrisnya mata? Bahasa Inggrisnya mata? Ai, Bahasa Inggrisnya hidung? Mut, No. Nose, Bahasa Inggrisnya mulut? Foot, Bahasa Inggrisnya tangan? In, Bahasa Inggrisnya kaki? Foot, Bahasa Inggrisnya rambut? In, Bahasa Inggrisnya pipi? Bi, Cik. Bahasa Inggrisnya gigi? Tut, Bye. Bye. Dari video tersebut, kita dapat sedikit menjelaskan bahwa anak usia 2 tahun kemampuan bahasanya harus sudah bisa seperti yang pertama adalah anak sudah bisa melakukan 2-3 kombinasi kata. Kemudian yang kedua adalah si anak sudah bisa bertanya apa, siapa, di mana, dan kemudian yang ketiga pembendaraan kata. Misalnya bisa menamai objek, kemudian mungkin melakukan sesuatu permintaan, dan anak juga sudah bisa mengikuti perintah sederhana. Kemudian apa sih kemampuan yang harus dilatih? Yang pertama adalah membentuk suatu kebiasaan baru atau rutinitas yang baik. Jadi dengan kata lain, orang tua mesti sedikit cerewet dalam arti positif. Misalnya dengan kalimat "Mama lagi masak nih" bisa diganti dengan "Hai, Mama lagi masak nih buat kamu." Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketika si anak melakukan atau membicarakan suatu kata, misalnya anak bilang kue. Nah, papa mamanya juga bisa menambahkan katanya dengan cara kuenya besar. Jadi, kata tersebut itu diulang dan menambahkan kata baru atau kata sifat seperti besar. Kemudian yang ketiga, ini gak kalah penting. Jadi keren ketika melihat anak sudah menginisiasi suatu interaksi baru atau kata-kata baru. Jadi, biarkan anak menyelesaikan sendiri dari ruang dan waktu untuk dia. Jadi jangan buru-buru untuk menjawab atau menyelesaikan kata-kata kalimat si anak. Nah, ketika perkembangan ini mungkin papa mama merasa bahwa ada yang pertama belum banyak pembendaraan katanya dibandingkan anak-anak seusianya. Kemudian yang kedua, juga mungkin anak bahkan tidak melakukan kontak mata di usia 2 tahun. Jadi, ketika papa dan mama sudah merasa adanya gejala tersebut, segera konsultasikan ke spesialis anak atau ke psikolog anak. Pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah pemerolehan pemilikan kemampuan berbahasa secara ilmiah. Proses pemerolehan bahasa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berjalan secara spontan, sadar, dan tanpa beban. Yang kedua, terjadi secara langsung dalam situasi informal tanpa melalui pembelajaran formal. Yang ketiga, didorong oleh kebutuhan, baik kebutuhan untuk memahami maupun dipahami oleh orang lain. Yang keempat, berlangsung secara terus-menerus dalam konteks berbahasa yang nyata dan bermakna. Yang kelima, diperoleh secara lisan melalui tindak berbahasa menyimak atau mendengarkan. Memperoleh bahasa baik bahasa pertama maupun bahasa kedua secara ilmiah disebut pemerolehan bahasa, sedangkan pengajaran bahasa secara ilmiah disebut pembelajaran. Pemerolehan bahasa merupakan aktivitas seseorang dalam menguasai bahasa. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses disadari
Proses bahasa anak melibatkan dua hal keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tutur secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Berikut ini adalah teori pemerolehan bahasa. Setidaknya ada 3 pandangan yang mengungkapkan proses pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah pandangan nativitis. Menurut pandangan nativitis, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami untuk berbahasa. Bukan lingkungannya membuat anak mampu berbahasa. Juga bukan karena meniru orang lain, banyak juga ungkapan kreatif yang dimunculkan anak ketika berbahasa yang pernah dicontoh sebelumnya. Yang kedua, pandangan behavioristik. Menurut behaviors, penguasaan bahasa anak ditentukan oleh rangsangan yang diberikan lingkungan. Anak tidak memiliki peran aktif, hanya sebagai penerima pasif. Perkembangan bahasa anak ditentukan oleh kekayaan dan lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan serta peniruan yang dilakukan anak terhadap tindakan berbahasa anak. Yang ketiga, pandangan kognitif. Menurut pandangan kognitif, penguasaan dan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya. Lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan berbahasa anak. Kalau si anak juga tidak melibatkan secara aktif dengan lingkungannya. Dengan kata lain, anaklah yang berperan aktif untuk terlibat dengan lingkungannya agar penguasaan bahasanya dapat berkembang secara optimal. Pengertian tentang pemerolehan bahasa. Berikut ini adalah penjelasan tentang berbagai jenis pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa pertama. Proses ini alami di mana anak-anak mempelajari bahasa pertama mereka, biasanya bahasa yang digunakan di lingkungan keluarga. Proses ini dimulai sejak bayi dan melibatkan pengenalan suara, kata, dan struktur gramatika secara bertahap. Pemerolehan bahasa pertama dipengaruhi oleh faktor genetik dan interaksi sosial. Yang kedua yaitu pemerolehan bahasa kedua. Proses belajar bahasa kedua terjadi setelah seseorang telah menguasai bahasa pertama. Ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah atau ketika seseorang pindah ke negara baru. Pemerolehan bahasa kedua melibatkan proses belajar yang lebih sadar dan terstruktur dibandingkan dengan pemerolehan L1. Yang ketiga, pemerolehan bahasa ketiga. Ini adalah proses belajar bahasa ketiga setelah menguasai bahasa pertama dan kedua. Misalnya, seseorang yang telah mempelajari bahasa Inggris L2 kemudian mempelajari bahasa Spanyol L3. Proses ini mirip dengan pemerolehan bahasa kedua, tetapi mungkin lebih mudah karena sudah memiliki pengalaman belajar bahasa lain. Yang keempat, pemerolehan bahasa lisan. Proses mempelajari bahasa melalui suara dan ucapan ini adalah cara utama anak-anak belajar bahasa pertama, kedua mereka, dan juga penting dalam proses belajar bahasa kedua. Kelima, pemerolehan bahasa tutur. Proses mempelajari bahasa melalui interaksi langsung dengan orang lain. Ini melibatkan mendengarkan, berbicara, dan berpartisipasi dalam percakapan. Proses ini penting dalam semua jenis pemerolehan bahasa, baik L1, L2 maupun L3. Yang keenam, pemerolehan bahasa asli. Ini adalah proses belajar bahasa yang merupakan bahasa asli seseorang. Istilah ini sering digunakan untuk membedakan pemerolehan bahasa satu dari pemerolehan bahasa kedua. Yang ketujuh, pemerolehan bahasa asing. Proses mempelajari bahasa yang bukan bahasa asli seseorang. Istilah ini sering digunakan untuk menekankan bahwa bahasa yang dipelajari bukanlah bahasa yang digunakan di lingkungan tempat tinggal seseorang. Pemerolehan bahasa anak menurut Darjo Wijojo dalam tarikan tahun 1997 halaman 17 terdapat 5 tahapan dalam perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, tahap pralinguistik. Tahap ini berlangsung sejak anak lahir sampai umur 12 bulan. Dalam masa ini ada 4 tahap perkembangan bahasa anak, yaitu pada umur 0 sampai 2 bulan, bunyi-bunyi refleksi yang disuarakan oleh anak untuk menyatakan rasa lapar, sakit, dan ketidaknyamanan, serta bunyi vegetatif atau batuk, bersin, dan sendawa. Pada umur 2 sampai 5 bulan, anak mulai mendengkur dan mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Pada umur 4 sampai 7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama, berkonsonan nasal, M sudah mulai muncul. Pada umur 6 sampai 12 bulan, anak mulai bercela
vokal yang muncul huruf A dengan konsonan lambat, labrak, P, B, maja, T, D. Yang kedua, tahap oleirasis atau tahap satu kata. Tahap ini berlangsung ketika usia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata memiliki arti yang mewakili satu atau bahkan lebih dari frase atau kalimat. 3. Tahap telegrafik. Tahap ini disebut juga dua kata atau dua tahap. Anak mulai menggunakan dua kata dalam beberapa fase ini, berlangsung sewaktu anak berusia setelah 18 sampai 24 bulan. Yang keempat, tahap banyak. Kata fase ini berlangsung pada usia 2 sampai 5 tahun atau sampai mulai bersekolah. Tahap ini merupakan fase perkembangan bahasa anak yang telah mempertutur dengan menggunakan gramatikal yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhi bahasa anak, ada dua faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak, yaitu potensi biologis yang memiliki anak dan dukungan sosial yang diperolehnya, serta dua faktor penunjang yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan bahasa yang diperoleh anak, yaitu intelijensi dan motivasi. Yang pertama, faktor biologis. Setiap anak yang baru lahir secara kodrat dilengkapi dengan kemampuan untuk menguasai potensi yang bahasa secara alamiah menurut Chomsky dan Tarigan tahun 1994 halaman 224 menyebut potensi yang terkandung dalam perangkat biologis anak dengan istilah piranti pemerolehan bahasa atau language acquisition device. Yang kedua, faktor ini banyak mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Dalam kalimat ini adalah bagian perilaku berbahasa setiap individu seperti orang tua, saudara, atau anggota masyarakat sekitar. Kesimpulannya adalah bahasa merupakan sarana utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun beberapa bentuk tertentu. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana berinteraksi dengan satu sama lain. Dengan begitu manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Secara individual, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan isi gagasan batin kepada orang lain. Sedangkan secara kolektif sosial, bahasa merupakan alat berinteraksi dengan sesama manusia. Pemerolehan bahasa adalah proses pemikiran kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman maupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Menurut Tarigan dipertegas oleh Kiparski bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang digunakan anak-anak untuk menyelesaikan serangkaian hipotesa dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah cara bahasa yang paling baik dan sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Jadi pemerolehan bahasa terjadi dalam situasi informal tanpa beban dari luar sekolah. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan dua hal, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Secara implisit, kemampuan-kemampuan itu tentu saja melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik. Kemampuan pragmatik merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.